Kata Imam Ja'far al-Barjanji, Sayyid Ja'far al-Barjanji, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Anta syamsun, engkaulah matahari yang sebenarnya itu. Anta badrun, engkaulah rembulan yang sebenarnya itu. Anta nur, engkaulah cahaya fauqa nur, di atas cahaya. Itu adalah kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, semua tamu undangan yang berhadir pada malam hari ini. Ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sahibul Bait Bapak Haji Ahmad Baihaqi sekeluarga yang telah mengundang Al-Fakir untuk datang ke sini dan berhadir ikut merayakan dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan pada malam hari ini, dengan harapan dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang berhadir di tempat ini akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di dalam suasana yang sangat berbahagia ini, tidak ada kalimat yang paling tepat, yang paling patut untuk kita ucapkan selain mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, anugerah, taufik dan hidayah serta nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung kepada kita. Di samping itu pula, nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat sehat wal afiat, sehingga kita pada malam hari ini bisa bersama-sama berhadir dan bisa melaksanakan acara pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga yang akan dilanjutkan dengan sedikit tausiah agama
sekitar Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti akan mendapat manfaat dan mendapat keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Ini malam kita sebenarnya sudah masuk di malam Rabiul Akhir. Bulan Rabiul Awal telah meninggalkan kita beberapa waktu yang lalu. Tapi bagi orang yang ada di hatinya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk memperingati, untuk mengenang, untuk mengungkapkan kegembiraan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya pada bulan Rabiul Awal saja, bahkan di setiap waktu, di setiap saat, di setiap hari, di setiap malam, bahkan di setiap kesempatan manapun, kita mesti dan kita lazim untuk senantiasa mengingat dan bersyukur atas kebaikannya Nabi Muhammad SAW. Karena dengan sebab kelahiran beliaulah ke alam dunia ini kita disebut sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita disebut sebagai umat yang terbaik. Kenapa disebut sebagai umat yang terbaik? Karena kita memiliki seorang nabi dan rasul yang terbaik. Dari 124.000 nabi, Allah memilih ada 313 orang nabi, sekaligus nabi itu berpangkat sebagai seorang rasul. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya. Dari 313 orang nabi dan rasul ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh di dalam kitab suci Al-Quran sebanyak 25 orang nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul, Allah memilih lagi, Allah menyaring di antara 25 nabi dan rasul yang telah dipilih oleh Allah. Ada 5 orang nabi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dan memiliki beban amanat yang melebihi daripada nabi-nabi yang lain, menghadapi kaumnya dengan penuh kesabaran yang tinggi. Itu yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Dari Nabi Ulul Azmi ini dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nabi yang terbaik, rasul yang terbaik, makhluk yang paling terbaik dari semua ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Awwalu makhlukin baraza fil alam. Itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyyan?" Kapan engkau ya Rasulullah menjadi seorang nabi? Dijawab oleh Nabi Muhammad, kuntu nabiyyan wa adam bainar ruh wal jasad. Aku sudah dijadikan oleh Allah menjadi nabi sementara Nabi Adam masih berada di dalam proses antara ruh dan jasad.
cahaya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jidatnya Nabi Adam, yang mana dengan sebab cahaya itulah malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adama fasajadu. Allah perintahkan, wahai malaikat, sujudlah kepada Adam, hormatlah kepada Adam, muliakanlah Nabi Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali ada satu makhluk yang terkutuk, iblis. Abah, dia enggan. Tidak hanya sebatas dia enggan, wastakbara, dia juga menyombongkan diri, menyombongkan dirinya. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan ia diciptakan dari tanah. Dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Akhirnya dia termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang keluar, orang-orang yang ditolak dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Cahaya ini ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga turun ke muka bumi, ini cahaya juga turun bersama dengan Nabi Adam alaihissalam. Ikut. Nabi Adam alaihissalam memiliki anak yang sangat banyak. Kita punya nenek Siti Hawa alaihissalam, dia melahirkan 20 kali kelahiran, kembar, laki perempuan, laki perempuan. Tapi ada satu yang tunggal, tidak kembar. Siapa dia? Dia adalah Sis, Nabiullah Sis alaihissalam. Setelah Nabi Adam melihat tumbuh besarnya Nabi Sis alaihissalam, Nabi Adam melihat di wajahnya Nabi Sis telah memancar cahaya yang pernah Allah titipkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan cahaya ini amanah harus dibawa. Tumbuhlah Nabi besar. Kata Nabi Adam kepada putranya, wahai Sis, wahai putraku, engkau telah diberikan amanat oleh Allah sebuah cahaya, dan cahaya ini adalah amanat yang harus dijaga, dan cahaya ini adalah cahaya Nabi akhir zaman, yang mana dengan sebab cahaya ini Allah ciptakan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, wahai putraku Sis, kalau kamu menikah, pilihlah perempuan yang paling baik akhlaknya, yang paling bagus budi pekertinya, yang paling takwa hatinya kepada Allah, yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya, yang paling tulus, yang paling lembut tutur katanya. Karena engkau akan memindahkan cahaya ini, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin. Cahaya ini berpindah dari sulbi ke rahim orang-orang yang suci dan bersih. Kalau di dalam kitab Bahjatul Mahafil Al-Amiri di situ disebutkan, wa taqallubaka fis sajidin min nabiyyin ila nabi, dari nabi ke nabi. Ini dalil yang menunjukkan orang yang membawa cahayanya Nabi Muhammad adalah pasti anbiya orang itu. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya Sayyidina Abdullah termasuk nabi.
Sayyidina Abdul Muttalib adalah seorang nabi daripada Anbiya dari 124.000 nabi. Sayyidina Hashim bin Abdi Manaf nabi. Sayyidina Abdi Manaf bin Qusay adalah nabi. Karena mustahil cahaya ini berada pada tempat yang kotor, itu mustahil. Atau berada di rahim perempuan yang musyrikah, itu mustahil. Hasya wa kalla, hasya wa kalla, tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi kalau ada orang berceramah, orang tua Nabi tidak beriman, ibunya Nabi tidak beriman, kita jangan dengarkan ceramah itu. Itu akan merusak ketakziman kita kepada Nabi Muhammad dan akan menyakiti dan menyinggung perasaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa yang terbesar adalah dosa menyinggung perasaannya Nabi. Allah tidak terima orang yang menyinggung perasaan kekasihnya, apalagi menyakiti. Apalagi menyakiti. Wa taqallubaka fis sajidin. Apa namanya? Cahaya ini tidak akan diletakkan di tempat yang kotor. Jangankan itu, ilmu pengetahuan saja tidak bisa berada di hati yang kotor. Ini ilmu pengetahuan. Tidak bisa orang menuntut ilmu sambil bermaksiat kepada Allah, itu tidak mungkin terjadi. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengeluh kepada gurunya Al-Imam Waqi' bin Jarrah. Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi, aku mengeluh dan mengadu kepada guruku Waqi' bin Jarrah su'a hifdzi, tentang su'a hifdzi artinya sesuatu gangguan di dalam hafalan. Gangguan. Maksud gangguan ini apa? Nanti dijelaskan di bawah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku memberikan kepadaku petunjuk ila tarkil ma'asi, supaya wahai Syafi'i kau tinggalkan itu maksiat. Wa nurullah la yuhdari as. Cahayanya Allah tidak akan Allah berikan kalau di hatimu ada maksiat. Wahai Muhammad bin Idris, wahai Muhammad bin Idris, wahai Syafi'i, cahaya Allah tidak bisa ada di dalam hati yang mana hati itu ada maksiat di dalam. Ini ilmu. Bagaimana dengan cahaya Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti Allah memilih, karena ini Nabi pilihannya Allah. Tentu pembawa cahaya ini juga orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah, orang-orang yang terpilih. Hisham Al-Kalbi pernah meriwayatkan dari ayahnya yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya Nabi. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sepupu. Dia juga sepupu dengan Sayyid Amirul Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Apa katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas? Aku kata betul khamsami'ati ummin, aku telah menulis sebanyak 500 nama orang ibu, nama perempuan yang mengantarkan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini, datang ke dunia ini. Aku tidak menemukan dari mereka itu satu jua pun terkecuali mereka itu menikah dengan syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. 500 tidak gampang. Ini bisa diperiksa di dalam kitab Jamharatul Ummah Ansabi Ummahatin Nabi, bisa diperiksa. Bahkan lebih daripada itu. Luar biasa.
suatu keistimewaan. Jadi kita kalau ingin kita mentakzim, ingin cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tanamkan di hati kita yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia sempurna. Tanamkan itu di dalam hati kita. Jadi kalau ada orang yang berbicara tentang sesuatu atau menganggap Nabi sama dengan dirinya, nanti dulu ilmunya dari mana? Dia basyarun lakal basyar. Nabi seorang manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya, tidak sama. Nabi Muhammad SAW memiliki kemuliaan yang tidak ada pada manusia yang lain. Matanya Nabi Muhammad SAW sempurna. Beliau bisa melihat di malam hari sama dengan melihat di siang hari, tidak berbeda. Matanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW kalau mendengar, bisa mendengar suara yang jauh sama yang dekat, tidak berbeda. Sautnya Nabi Muhammad, suara beliau bisa didengar oleh orang yang jauh sama orang yang dekat. Sebagaimana ahli tarikh menyebutkan, kami mendengar suaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca Al-Quran di masjid. Kami semua mendengarkan suara beliau di rumah-rumah kami. Bayangkan, ini orang-orang Madinah di rumah-rumahnya bisa mendengar suaranya Rasul sementara di masjid lagi sedang baca Al-Quran. Seolah-olah di rumahnya para sahabat ini ada loudspeaker di rumahnya, jadi semuanya bisa mendengar suaranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara kesempurnaan beliau? Beliau kalau berjalan tidak ada bayang-bayangnya, nggak ada bayangnya. Matahari malu memberikan cahaya bayang-bayang untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia sendiri tercipta dari cahayanya Rasul. Anta syamsun, kata Imam Ja'far Al-Barjanji, Sayyid Ja'far Al-Barjanji, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Anta syamsun, engkaulah matahari yang sebenarnya itu. Anta badrun, engkaulah rembulan yang sebenarnya itu. Anta nur, engkaulah cahaya fauqa nur, di atas cahaya. Itu adalah kekasih kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi tentang perjalanan cahaya Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tidak indah kalau kita bercerita tentang kemuliaannya Rasul. Tidak ada yang tidak menyenangkan hati kalau kita ingin bercerita tentang keagungannya Rasul. Dan kita yakin akan turun banyak rahmat di tempat di mana ada orang menyebut kemuliaannya Rasul. Sufyan bin Uyainah di dalam kitab Hilyatul Auliya yang ditulis Abu Nuaim Al-Asfahani disebutkan di situ, inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Di mana ada orang yang berbicara, yang menceritakan, yang mengisahkan tentang kehidupan sejarah orang-orang soleh, di situ akan turun rahmat. Ini baru orang soleh. Ini Rasul, pemimpin seluruh manusia yang soleh di dunia ini. Itu adalah Nabi kita. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika menyambut Rasul, ketika Mi'raj, marhaban, marhaban bi ibni saleh wa nabi saleh, selamat datang wahai Nabi yang saleh, wahai putraku yang saleh. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Rahmat yang turun itu banyak. Rahmat itu macam-macam, kata para ulama. Di antara rahmat itu adalah diampuni dosa, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah, itu rahmat. Dihapuskan segala kesalahan dan kekeliruan kita, itu juga rahmat dari Allah. Dikabulkan doa-doa kita, juga rahmat.
dijauhkan dari mara bahaya, juga rahmat. Diberikan rezeki, bisa taat kepada Allah, bisa sujud di waktu malam, bisa membaca Al-Quran setiap hari, itu juga rahmat. Mendapatkan anak yang soleh dan solehat, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, cinta kepada Rasul, cinta kepada keluarga Rasul, cinta kepada sahabatnya Rasulullah, cinta kepada ulama dan orang-orang soleh, ini juga adalah rahmat. Istitaat kepada suami, juga rahmat. Suami bertanggung jawab kepada istrinya, juga rahmat. Kedamaian di dalam rumah tangga, juga rahmat. Diberikan rezeki yang halal, juga rahmat. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita yang halal, yang penuh dengan barakah, yang mana rezeki itu bisa mendekatkan kita kepada Allah, bisa mendekatkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta rezeki yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada negeri akhirat, supaya kita dapat kebaikan di akhirat. Itu yang kita minta. Jangan cuma minta rezeki tapi kita semakin jauh dari Allah, kita rugi. Rahmat. Dari mana nih rahmat datang? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wallahul mu'ti wa anal ghaz. Yang memberi itu adalah Allah, tapi yang urusan membagi adalah aku, kata Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat bagian dari tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul mu'ti wa anal ghaz. Rahmat itu dari Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa rahmatan lil alamin? Sayyidil wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kembali lagi perjalanan cahaya Sayyidil wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab cahaya ini juga, sebagaimana disebutkan di dalam Maulid Ad-Dibai, ya, cahaya ini dititipkan di sulbinya Nuh. Dengan sebab cahaya itu Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu yang besar, Safinatin Nuh. Safinatin Nuh. Orang yang tidak ikut Safinatin Nuh, dia akan tenggelam. Safinatin Nuh ini adalah perumpamaan ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasafinati Nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharika. Siapa yang ikut, siapa yang taat, siapa yang cinta, siapa yang menolong, yang membantu kepada keluarganya Nabi Muhammad, ikut ajaran yang dibawa oleh keluarganya Nabi Muhammad, najah, dia akan selamat. Wa man takhallafa, siapa yang tidak ikut, dia di belakang, tidak ikut, gharika, dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam. Jadi kita beruntung kalau ada di kampung kita, kalau ada di tempat kita, atau kita punya tetangga, orang itu adalah zuriatnya Nabi Muhammad, keturunannya Nabi Muhammad. Kita beruntung. Berbuat baiklah kepada mereka, cintailah mereka dengan setulus-tulusnya, karena ini akan menguntungkan kepada kita. Sebagaimana kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, urkubu Muhammadan fi ahli baiti, dekatilah Nabi Muhammad itu dengan cara kamu memperhatikan keluarganya. Perhatikan. Kalau bertemu di antara mereka yang berilmu, belajarlah ilmu dari mereka dan cintailah mereka. Kalau kita menemukan mereka belum ada ilmu, ajarkan mereka ilmu pengetahuan dan cintailah mereka. Kalau kamu melihat ada di antara mereka yang umpamanya ada perbuatan-perbuatannya yang bertentangan umpama dengan hukum-hukum syariat, tuntunlah mereka dan cintailah mereka, dan jangan sekali-kali mencela ataupun mencaci kepada mereka. Karena ini akan bersambung perasaan ini kepada Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cahaya ini terus berjalan dari sulbi ke rahim, dari rahim ke sulbi, orang-orang yang sulbi, para anbiya, sampai ke sulbinya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihissalam. Dengan cahaya ini pula Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api yang dinyalakan oleh Raja Namrud. Allah perintahkan kepada api, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, dinginlah kamu, selamatkan kepada Ibrahim, jangan kamu ganggu ini Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena di sulbinya ada saya, Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai putra dua, ya. Putra yang pertama adalah bernama Nabi Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman. Ketika itu Nabi Ibrahim berumur 86 tahun dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Lahir Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim berumur 100 tahun, lahir lagi, dapat satu putra lagi dari istrinya yang lain, namanya Siti Sarah. Lahir lagi seorang nabi, siapa? Nabi Ishak bin Ibrahim Khalilur Rahman. Dari Nabi Ishak melahirkan lagi seorang nabi yang bernama Yakub, yang disebut dengan Israel. Memiliki 12 orang anak yang disebut dengan Bani Israel, anak-anaknya Nabi Yakub. Dari anak-anaknya Nabi Yakub ini melahirkan banyak anbiya. Di antaranya adalah Nabi Yusuf, Nabi Yunus bin Matta, Nabi Daud, Sulaiman bin Daud, Zakaria, Yahya bin Zakaria, Isa ibnu Maryam. Ada lagi di situ Musa bin Imran, Harun bin Imran. Itu semua dari anbiya Bani Israel. Ini anbiya semuanya dari percikan cahayanya Nabi Muhammad. Jadi anbiya. Lihat nih kelasnya ulama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ini kelas umat, kelas ulama umatnya Nabi Muhammad. Luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita tidak pernah minta, kita tidak pernah memohon, kita tidak pernah sebelumnya berdoa kepada Allah, wahai Allah jadikan aku termasuk umatnya Nabi Muhammad, tidak pernah. Tapi alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Yang mana nih kita hari ini belum lahir ke dunia, kita sudah dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Ummati, ummati, umatku, umatku, nasib umatnya dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari cintanya Nabi Muhammad kepada umat. Kita nih kalau cinta kepada Nabi 10 kali, Nabi jutaan kali lebih cinta lagi kepada kita. Buktinya apa? Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi Rasul. Siapa, kata Nabi, barang siapa saja, laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, siapa saja bersalawat kepadaku 1 kali, artinya dia lisannya menyebut nama kekasih Allah. Allah cinta nih kekasihnya disebut, Allah bersalawat kepadanya, Allah memberikan rahmat kepada orang yang bersalawat kepada kekasihnya 10 rahmat. Bayangkan kalau 10 dia bersalawat, Allah kasih dia 100. Nabi tidak pernah berhutang budi kepada Allah, tidak pernah. Ada lagi yang lebih istimewa. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, keluarga semuanya. Amal kita ini setiap hari Senin dan Kamis dibawa, ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Ditunjukkan, ya Rasulullah, fulan bin fulan dari umatmu melakukan kaza wa kaza, dia bikin begini begitu. Kalau Rasulullah melihat perbuatan ini baik,
Rasulullah senang di dalam kuburnya. Kalau ternyata na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, catatannya ini merah, maksiat, penentangan kepada Allah, penentangan kepada Rasul menangis di dalam kubur. Dan itu pun Rasul memohon kepada Allah agar umatnya yang bersalah tadi diberikan kesempatan dan diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada nabi seperti ini? Ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau ada sesuatu yang berat yang membuat susah umatnya, hati Nabi juga susah. Nabi maunya semua umatnya ini tidak ada satupun yang masuk neraka, nggak mau Nabi. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu wa man aba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah. Wa man asani faqad aba. Semua umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakal masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Illa man, kecuali orang yang tidak mau, orang yang mau. Lalu sahabat heran dan bertanya kepada Nabi, paman aba, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Semua orang berharap masuk ke dalam surganya Allah, ingin bersama dengan Rasul, ingin bersama dengan orang-orang yang soleh. Apa jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani, yang tidak taat, yang tidak patuh, yang membangkang, faqad aba. Itulah yang enggak. Coba lihat di kalimatnya Nabi Muhammad, begitu indah. Beliau tidak bilang wa man asani dakhalan nar, enggak begitu. Faqad aba. Sayyidil wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Allah membanggakan penciptaan ini kepada seluruh makhluknya. Allah banggakan, Allah tunjukkan kepada makhluk-makhluknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi Muhammad azim. Azim ini ada sifatnya Allah. Ya azim, sifatnya Allah. Siapa yang bisa mengukur keagungan akhlaknya Nabi? Siapa yang bisa sampai ke batas itu, kepada hakikat itu? Tidak ada yang bisa menggapai kecuali sang penciptanya yang maha azim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita peringati peristiwa kelahirannya. Ada orang bertanya, mana yang lebih afdal, malam Lailatul Qadar atau malam kelahirannya Nabi? Kata para ulama, lebih afdal malam kelahirannya Nabi daripada malam Lailatul Qadar. Ada lagi yang bertanya, mana lebih afdal malam Lailatul Isra wal Mi'raj dengan malam Maulidin Nabi? Kata si ulama ini menjawab, lebih afdal kelahiran Maulidin Nabi. Orang bertanya, apa alasannya? Kalau tidak ada malam kelahiran Rasul, maka malam Lailatul Qadar itu tidak ada. Kalau tidak ada malam kelahirannya Rasul, maka Isra wal Mi'raj itu tidak ada. Maka oleh karena itu kita bersyukur, kita diberikan anugerah, bisa kita ikut dan berada di tempat-tempat yang mana di situ ada orang menyebut tentang kemuliaannya Rasul. Karena ini dawaul qulub, obatnya hati. Sering mendengar suara orang yang menyebut Rasul, itu menjadi obat bagi jiwa. Sering mendengarkan pujian-pujian kepada Rasul, itu akan menenangkan hati. Pelan-pelan itu rohaniah yang keruh, yang kotor, dia akan terkikis pelan-pelan.
laksana karat yang ada di besi, karena dibakar dia, di api dia hilang. Begitu juga orang yang mencintai Rasul, dia akan terkikis, kotoran-kotoran itu akan terkikis dan akan menjadi bersih. Cahaya Sayyidina wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah kemana? Pindah ke sulbinya Nabi Ismail Az-Zabih ibni Khalilur Rahman Ibrahim alaihi wassalam. Cahaya ini pernah jalan, yang mana Nabi pernah menyebutkan di dalam hadisnya, innallaha astafa Ismaila min Ibrahim, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Ismail dari putranya Ibrahim. Wastafa Kinanata min Ismail, dan Allah memilih suku Kinanah dari Nabi Ismail. Nabi Ismail juga mempunyai anak banyak, ada 12 anaknya. Yang terbaik adalah suku Kinanah, Allah pilih. Wastafa Quraisyan min Kinanata, Kinanah suku terbaik dipilih lagi di situ, disaring yang terbaik. Siapa? Suku Quraisy. Quraisy ini siapa? Quraisy ini ada nama datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan dalam Al-Quran, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Quraisy, Fihir itu namanya adalah Quraisy. Fihir namanya adalah Quraisy. Nah, wastafa Bani Hashim min Quraisy, Allah memilih lagi dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini suku Arab yang terbaik, bangsa Arab ini bangsa yang terbaik, dipilih ada suku Quraisy. Suku Quraisy yang terkenal adalah orang yang dermawan, orang yang pemurah, orang yang sosial, orang yang suka membantu orang yang selalu melindungi orang-orang yang tertindas, teraniaya. Ini pekerjaan orang-orang Quraisy. Ahlul amanah, orang yang memiliki amanah yang paling tinggi, itu suku Quraisy. Dipilih lagi dari suku yang baik ini. Wastafa Bani Hashim min Quraisy, dipilih lagi Bani Hashim. Ada satu keluarga yang sangat istimewa, yang paling bagus ini dari semua keluarga-keluarga yang itu tadi. Udah bagus, yang lainnya udah bagus. Ada lagi yang pure, yang paling bagus. Siapa? Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan aku dipilih keluar dari Bani Hashim. Hashim bin Abdi Manaf. Wah, ini Hashim bin Abdi Manaf adalah manusia yang sangat luar biasa. Sedikit di sini Al-Fakir ingin menceritakan tentang orang ini. Hashim ini datuknya Nabi Muhammad, adalah orang yang dermawan. Sayyidina Hashim, dia suka memberi makan orang. Ini akhlak keluarga Nabi. Rumahnya Hashim siang malam terbuka rumahnya, makanannya tidak pernah kosong di rumah itu, dan dia persilakan orang yang datang ke rumahnya untuk makan. Akhlak Bani Hashim. Maka orang yang datang dari Yaman mau pergi ke Syam, singgah di kota Mekah, bermalam di rumahnya Hashim bin Abdi Manaf, makan di situ, tidur di situ, mandi di situ. Sudah selesai jalan. Yang dari Syam mau pergi ke Yaman, singgah lagi di rumahnya Hashim. Sayyidina Hashim ini di dalam buku Muntahasul ila Syamailir Rasul yang ditulis oleh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, beliau ini adalah guru daripada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kitab beliau itu adalah kitab syarah daripada Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Bisa dibuka lembaran-lembaran itu, bahwasanya Hashim ini wajahnya memancar, mengeluarkan cahaya yang berkilau. Siapa yang melihatnya akan tunduk. Syajar, pohon-pohon, kalau Sayyidina Hashim jalan
merunduk ini pohon-pohon, tunduk ini pohon-pohon kepada Hashim. Orangnya penuh haibah, kalau berjalan melihat kepada wajah Hashim tunduk. Orangnya dermawan. Nah, kedermawanannya Sayyidina Hashim bin Abdi Manaf tersebar di Jazirah Arabia sampai ke Raja Rum, Raja Herakla di Rum. Lalu Raja Rum mendapatkan berita ini dan mengutus orang datang kepada Abdi Manaf, ayahnya Sayyidina Hashim, dan meminta agar supaya Abdi Manaf bersedia menikahkan putranya kepada putri mereka, karena Raja Rum memiliki seorang putri yang sangat cantik di negerinya. Karena Raja Rum bertanya kepada ahlul kitab, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Adakah tercatat di buku-buku samawiyat? Ada, kata mereka. Apa tandanya? Kalau ada akhlak-akhlak seperti ini, akhlak kemuliaan seperti ini, berarti orang ini adalah pembawa cahaya Nabi akhir zaman yang dijanjikan yang akan keluar di Jazirah Arabia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raja Rum kepengen ini Nabi akhir zaman jangan lahir di Jazirah Arabia tapi lahir di Rum. Dia udah lihat, lebih baik nikahkan dengan putri kami biar nanti Raja akhir zaman, Nabi akhir zaman keluar di Rum. Permintaan ini ditolak oleh Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnah. Enak kalau bisa menyebut nama-nama orang mulia ini. Kata Maulud Azab apa? Syekh Muhammad Azab apa? Wa kadzalika fardun alaina hijri. Kita ini punya tanggung jawab untuk bisa mengenal, kalau perlu menghafal. Katanya sebagian para ulama, siapa yang mau menghafal nama orang-orang ini, bara'atun minan nifaq, dia akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat munafik yang ada di dalam hati. Ini keutamaan orang yang mau menghafal, mengenal nama-nama nasabnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang membawa ini mendengar bunyi talbiyahnya Nabi. Orang kalau pergi haji umrah biasanya dengar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini talbiyahnya Nabi bunyi di sulbi datu-datunya. Periksa di dalam kitab Madarijus Su'ud syarahnya Al-Barjanji. Silakan periksa dalam Muntahasul ila Syama'ilir Rasul. Ada di situ disebutkan bunyi. Makanya mereka tahu, ini anaknya, ada bunyi suara talbiyah, berarti si anak ini membawa cahaya Nabi. Sudah tahu. Cahaya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hashim bin Abdi Manaf. Sampai pada waktunya ditanya oleh ayahnya yang mulia Sayyidina Abdi Manaf bin Qusay, wahai putraku Hashim, apakah kamu sudah ada keinginan untuk berkeluarga, untuk menikah? Iya ayah, ada keinginan. Baik, ayo kita pergi ke Taibah, ke kota Madinah. Pergi ke sana mencari seorang perempuan dari suku Bani Najjar, suku perempuan yang terbaik di kota Madinah. Cari. Abdi Manaf punya kenalan, dia cari ketemu teman, dia tanyakan, apakah kamu punya anak perempuan? Siapa namanya? Namanya Salma. Menikahlah Sayyidina Hashim dengan Sayyidah Salma dengan syarat, kata orang tuanya Salma, kalau nanti putri kami telah hamil,
kembalikan dia ke kota Madinah, kembalikan dia ke Taibah, itu syaratnya. Setuju katanya Abdul Manaf. Bagaimana putraku Hashim? Setuju? Setuju. Nikah. Ini dari Bani Najjar, dari suku Khazraj. Di Madinah itu ada dua suku besar, namanya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini saudara, asal usulnya dari Yaman. Ketika bendungan Ma'arib jebol, hancur, pertanian gagal, rusak, gagal panen, lalu mereka mencari penghidupan yang baru, sampailah mereka ke Taibah, ke kota Madinah. Jadi beranak pinak, jadi suku yang besar, Aus dan Khazraj. Yang mana nanti kelak ini orang-orang yang dari suku Aus dan Khazraj ini menerima Islam dari Nabi Muhammad, maka mereka disebut sebagai kaum Ansor. Jadi Nabi kita ini memang dari Yaman, ada darah Yaman tadi ya, silakan periksa di dalam tarikh. Nah, kemudian selanjutnya ya, Hashim bin Abdi Manaf. Hashim punya saudara, siapa? Namanya Muttalib. Muttalib bin Abdi Manaf. Siapa ini Muttalib? Muttalib ini adalah kakeknya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubay bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Dari cintanya dia kepada abangnya yang bernama Hashim, dia beri namanya anaknya juga Hashim. Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi kalau orang belajar ilmu fikih, orang yang diharamkan menerima zakat ada dua, kata Imam Syafi'i, Banu Hashim dan Bani Muttalib. Ini nih orangnya, Muttalib bin Abdi Manaf dengan Sayyidina Hashim bin Abdi Manaf. Perjalanan Sayyidina Hashim pergi ke Palestina dan beliau meninggal wafat di Gaza, di Palestina. Lalu atas amanatnya Sayyidina Hashim kepada saudaranya Muttalib, kalau dia meninggal, bawalah nanti anaknya yang lahir itu. Benar, lahir anaknya waktu Hashim masih hidup, lahir. Pas lahir, lahirlah anak laki-laki. Lahir, ada di rambutnya ini cahaya berwarna putih, cahaya beberapa helai. Lalu diberi nama siapa? Syaibatul Hamdi, lembaran-lembaran putih yang akan membawa keterpujian. Orang akan banyak mendapatkan pujian. Sudah sesuai amanat, akhirnya diminta kepada ibunya supaya dibawa ini Muttalib, Syaibatul Hamdi, dibawa ke kota Mekah supaya dibesarkan. Dibawa oleh Muttalib naik kendaraan, naik onta. Sampai di Mekah orang tanya, ya Muttalib, siapa yang kamu bawa? Dijawab oleh Muttalib, abdi, hambaku. Maka mulai saat itulah orang banyak lebih mengenal namanya Abdul Muttalib, hambanya si Muttalib, padahal nama beliau adalah Syaibatul Hamdi. Sayyidina Abdul Muttalib memiliki akhlak yang sangat agung. Ini akhlaknya para anbiya. Di dalam tarikh disebutkan Abdul Muttalib tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah bersumpah atas nama berhala. Abdul Muttalib tidak pernah meminum khamar. Abdul Muttalib mengharamkan zina kepada keluarganya, mengharamkan meminum khamar kepada keluarganya, mengharamkan perkawinan yang ada hubungan pertalian darah. Dan Abdul Muttalib lah orang yang membuat aturan, kalau orang tawaf di Ka'bah sab'atu aswat, tawaf di Ka'bah 7 kali putaran. Siapa yang membuat ini aturan? Sayyidina Abdul Muttalib bin Hashim.
yang mana setelah syariat itu datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, syariat itu terus dilanjutkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah awwalu man tahannasa bi Hira. Orang yang pertama bertahanus menyendiri di Gua Hira itu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib terkenal dermawan. Lijudi disebut al-fayyad lijudi karena dermawannya, karena sosialnya. Dia suka memberi makan burung-burung yang terbang di langit. Terbang di sama. Lagi terbang, ini burung lapar cari makanan. Dia lempar itu daging. Nanti datang burung, dia makan. Ini Abdul Muttalib. Apalagi di bulan Ramadan, dia membagi makanan kepada fuqara wal masakin yang ada di kota Mekah, yang ada di dusun-dusun, yang ada di pelosok-pelosok Mekah. Kita kalau mau mengenal betul akhlaknya nih, akhlak mereka nih, luar biasa, luar biasa. Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang sosial. Makanya Nabi lahir dari orang-orang ini. Gak mungkin lahir dari orang-orang yang memiliki akhlak tercela. Misalnya bakhil, gak mungkin. Karena Rasul marah kepada orang yang bakhil. Al-bakhilu aduullah walau kana aliman. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan, kata Nabi. Atau kama qala Rasul. Orang yang pemurah itu, yang dermawan itu menjadi kekasih Allah, Allah cinta meskipun dia bodoh, jahil. Orang yang kikir, orang yang pelit, dia menjadi musuhnya Allah meskipun dia berilmu. Sayyidina Abdul Muttalib bin Hashim pernah bernazar. Ya Allah, ini mau 1 jam belum kelahirannya lagi. Lanjutkan. Gak apa-apa, lanjut aja ya, soalnya jauh, besok balik lagi. Doakan mudah-mudahan kita semua selamat, mudah-mudahan habaib yang hadir semuanya di sini diberikan panjang umur, sehat dan afiat ya. Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib bin Hashim pernah bernazar. Kalau dia mempunyai anak laki-laki sampai 10 orang, dia bernazar ada 1 dari putranya, ini dapat anak laki-laki 10, 1 dari putranya dia jadikan sebagai kurban di depan Ka'bah. Lama kelamaan perjalanan waktu, ternyata dia dapat putra berapa? 10. Dipanggil semua anak-anaknya. Anak yang paling dicintainya dipanggil Sayyidina Abdullah. Dipanggil siapa? Sayyidina Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Dipanggil siapa lagi? Hamzah. Dipanggil lagi Abbas. Dipanggil lagi Haris. Semuanya dipanggil. Wahai anakku semua, kata Abdul Muttalib, dulu ayah pernah bernazar kalau ayah memiliki anak laki-laki sampai 10, ada salah satunya yang ayah jadikan sebagai kurban. Nazar. Ini kurban. Bagaimana pendapat kalian? Ini nazar harus dilaksanakan. Kata anak-anaknya, kata putra-putranya apa? Laksanakan wahai abah. Kalau memang itu nazar, harus dijalankan. Lalu bagaimana cara memilih? Cara memilih ditulis semua nama anak-anaknya, putra-putra, tulis, dimasukkan di satu tempat, diundi, ambil, keluar. Siapa yang keluar berarti dia nanti yang akan harus dijadikan kurban. Udah dikoncang-koncang, keluar, dibuka. Siapa yang keluar namanya? Abdullah bin Abdul Muttalib. Berkaca-kaca matanya Sayyidina Abdul Muttalib bin Hashim, karena dia sangat cinta kepada putranya ini. Dia melihat ada cahaya Nabi akhir zaman di wajahnya. Dia udah lihat.
Dia memikirkan kalau anak ini nanti dikurbankan bagaimana nasib Cahaya ini, bagaimana dia pikirkan. Kata Sayyidina Abdul Muttalib, ayo kita ulangi lagi supaya hatiku mendapat ketenangan. Maksudnya dia nih mudah-mudahan jangan ini lagi keluar, jangan ini nih. Diundi lagi, ternyata apa? Habis keluar lagi Abdullah bin Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, ayo ulangi lagi yang ketiga. Kalau memang ini ketetapannya siapapun berarti itulah yang harus dikorbankan. Dah, diundi lagi yang ketiga. Keluar, dibuka di hadapan anak-anaknya, putra-putranya. Keluar lagi, nama siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Air mata pun keluar. Bagaimana putraku? Ya Abdullah, namamu sudah keluar wahai anak. Apa kata putranya yang tercinta, yang memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlaknya yang terbaik dari seluruh putra-putranya? Laksanakan wahai abah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia bilang laksanakan wahai abah sebagaimana yang Nabi Ibrahim laksanakan kepada putranya Ismail. Nanti engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bisa bersabar dengan ketentuan itu. Bukankah kita turunan dari mereka? Makanya Nabi kita itu disebut ibnu dzabihihim man kana abdallahi kahfan sayyida. Ibnu dzabih, Nabi pernah menyatakan, ana ibnu dzabihaini, aku adalah putra dari dua orang yang dikorbankan. Pertama, dia adalah putra dari ayahnya sendiri Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang kedua, dia keturunan dari Sayyidina Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman alaihi wassalam. Ibnu Dzabihaini. Lalu keputusan ini dibawa ke hadapan tokoh-tokoh Mekah di saat itu. Gemparlah kota Mekah bahwa Sayyidina Abdul Muttalib seorang tokoh yang sangat dihormati, yang berpengaruh, yang ditaati, yang dipatuhi aturan-aturannya, ingin melaksanakan kurban salah satu putranya. Datanglah pendapat-pendapat dari berbagai tokoh Makkah, ya Abdul Muttalib, ya Syekhul Batha, jangan laksanakan, jangan. Tebuslah dia dengan beberapa ekor unta. Semuanya tidak setuju. Akhirnya baik, ditebus dengan beberapa ekor unta. Jadi bagaimana caranya menghitungnya? Menghitungnya bagaimana agar supaya tebusan ini makbul? Lalu ditulis lagi nama Abdullah bin Abdul Muttalib dengan 10 ekor unta merah, humurun ni'am. Unta merah ini adalah min aghla amwalil Arab. Di negeri Arab di saat itu kalau ada orang punya unta merah berarti orang kaya, orang sugih kalau bahasa kitanya. Kalau di rumahnya banyak mobil-mobil Alphard umpama 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, oh berarti ini orang banyak duitnya. Di zaman itu unta, kalau unta merah nih jenis begini berarti orang kaya. Baik, kata Sayyidina Abdul Muttalib bin Hashim, aku penuhi. Tulis, kalau keluar nanti nama unta berarti sudah makbul tebusan. Tulis 10 ekor unta merah dengan nama putranya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Tulis, konjang, keluar nama, buka, dibuka. Siapa yang keluar namanya? Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib belum makbul, nama unta belum keluar, harus tambah 10 lagi. Ditambah lagi 10, jadi 20 ekor unta. Bawa lagi nih unta, 20 ekor unta ditaruh. Tulis lagi, dikoncang lagi, keluarin namanya, bukan. Keluar lagi Abdullah. Kata orang Mekah, Abdul Muttalib belum sampai tebusannya, harus tambah 10, tetap namanya keluar.
tambah 10 tetap sampai 90 ekor unta. Sudah sampai 90 kata orang-orang Mekah, wahai Abdul Muttalib, mungkin tebusannya 100 ini, genapkan dia 100 ekor unta. Bayangkan kalau 1 ekor unta harganya 500 juta, kalau 100 ekor berapa? Itu tebusannya. Gempar kota Mekah sampai ke dusun-dusun, pedesaan-pedesaan, luar biasa ini. Akhirnya 100 ekor unta didatangkan. Konca, lihat namanya, keluar 100 ekor unta. Makbul, hani'an lakum ya Abdul Muttalib, hani'an lakum, selamat. Tebusannya sudah diterima oleh Rabbul Ka'bah. Tuhan pemilik Ka'bah sudah menerima tebusan itu. Nah, ditebus. Sembelihnya unta dibagikan, daging-dagingnya semua dikasih makan kepada orang fuqara wal masakin wal agniya, yang kaya, yang miskin, semua diberi makan. Seluruh penduduk Mekah sampai ke desa-desa, sampai ke dusun-dusun, semuanya dapat. Makanya disebut Nabi kita Ibnu Zabihihim, Ibnu Zabihihim. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sampai pada waktu masa untuk berkeluarga. Nah, ini berkeluarga belum lagi, kelahirannya belum. 1 jam sudah, masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kisah ini bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menghidupkan hati kita dan menambah kecintaan kita, kerinduan kita, penghormatan kita, ketakziman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai waktunya menikah dengan Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jadi 2 Abdi Manaf nih, Sayyidah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nabi pernah menyatakan, ana ibnu Manafain, aku adalah putra dari 2 orang Abdul Manaf. Luar biasa dibanggakan oleh Nabi. Berarti ini orang-orang istimewa. Sayyidina Abdi Manaf, Anbiya, termasuk Nabi yang 124.000. Al-Fakir sendiri yakin bahwa mereka termasuk Anbiya. Nah, Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, dia adalah putrinya Wahab. Wahab ini seorang tokoh yang berpengaruh, yang memiliki akhlak yang sangat tinggi, yang sangat agung dari Bani Zuhrah. Dia pemimpin Bani Zuhrah. Sayyidah Aminah ini memiliki kriteria 4 macam hal ada pada Sayyidah Aminah. Nabi pernah menyatakan, nikahilah perempuan itu karena apa? Karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Nabi ini menyatakan 4 ini. Ini Sayyidah Aminah miliki 4-4-nya. Karena di zaman dulu, kalau orang-orang Nasrani itu membanggakan kecantikan. Kalau cantik, dah istimewa. Masalah kekayaan nomor sekian, masalah nasab nomor sekian, masalah din nomor sekian, yang penting cantik. Ini orang-orang Nasrani di zaman dulu. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi yang penting punya duit, yang penting ada mal, yang penting ada materinya. Cantik nomor sekian, nasab nomor sekian, yang penting harta, duit. Makanya orang-orang Yahud, kita jangan heran orang-orang Yahud itu mereka materialis, selalu melihat kebendaan. Orang Arab di zaman itu mereka yaftakhar bin nasab, ya, orang Arab. Nah, Nabi kita datang menerangkan ini semua.
Nah, Sayyidah Aminah memiliki kemuliaan ini, punya kekayaan, punya kecantikan, nasab yang mulia, dan agamanya istimewa. Orangnya taat kepada ayahnya, tidak pernah dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Dia kalau tawaf di Ka'bah malam hari dibawa oleh ayahnya Wahab, dibawa malam. Gak pernah dilihat orang mengenang kecantikan Sayyidah Aminah cuma mengingat waktu masa kecilnya sebelum sampai masa baliknya. Cuma itu orang yang mengenang, pernah mengingat. Amma setelah itu tidak ada yang pernah bisa melihat lagi. Gak ada. Datanglah Sayyidina Abdul Muttalib kepada Sayyidina Wahab. Wahab, aku mendengar kamu memiliki seorang putri. Apakah dia sudah menikah? Katanya Wahab, kenapa? Ya Syekhul Batha, ya Abdul Muttalib, aku mempunyai seorang putra. Aku ingin melamarkan putraku untuk putrimu. Putramu yang mana ya Abdul Muttalib? Putramu banyak. Putraku yang bernama Abdullah. Oh, yang kemarin ditebus dengan 100 ekor unta. Benar. Kalau yang itu ya Abdul Muttalib, aku terima. Aku terima. Kau tanyakan juga kepada putrimu bagaimana ya Wahab. Baik, ditanyakan kepada putrinya. Wahai putriku Aminah, namanya ini sudah keren, luar biasa. Aminah, orang yang memiliki sifat amanah, orang yang memiliki ketentraman, orang yang memiliki kedamaian, sifat ibu. Aminah, ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai putriku Aminah, ada orang yang datang ingin melamar kepada engkau wahai anak. Bagaimana pendapatmu? Siapa wahai ayahku? Adalah Abdullah, putranya Abdul Muttalib. Bagaimana pendapatmu? Kata Sayyidah Aminah, apa yang menyenangkan hati ayahnya, aku akan senang dan ridha. Luar biasa. Akhlak dari mana ini kalau bukan akhlaknya para anbiya? Yang menyenangkan hati orang tuanya itulah yang membuat kesenangan kepada dirinya. Begitu juga ditanya kepada putranya Sayyidina Abdullah, wahai putraku Abdullah, bagaimana kamu kalau aku nikahkan dengan Sayyidah Aminah? Jangan jawaban yang sama. Yang menyenangkan hati ayah itu yang akan membuat hatiku senang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Terjadilah pernikahan waktu yang setelah ditentukan. Pernikahan. Oh, luar biasa, ini pernikahan. Khutbah nikahnya yang baca Sayyidina Abdul Muttalib bin Hashim. Ada di buku tarikh kalau baca. Khutbah lamarannya, khutbah pernikahannya, ada semua. Lengkap data-datanya itu ada. Lalu setelah itu, setelah menikah selesai, diadakan jamuan yang sangat luar biasa di kota Mekah. Sampai pada waktunya Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah mengandung cahaya Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengandung. Atas kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, setelah cahaya ini berpindah ke rahimnya Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, Sayyidina Abdullah harus keluar dari rumah dan pergi mencari rezeki ke negeri Syam. Pergi. Dan dia meninggal, wafat di kota Madinah. Ini semua juga rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata sebahagian para ulama menyebutkan, yang namanya orang lama berpisah dengan istri tentu ada perasaan rindu kepada istri. Nah, ini cahaya ini yang ada di dalam rahimnya, di perutnya Sayyidah Aminah, tidak boleh lagi ketemu sama laki-laki, tidak boleh lagi. Ini pemeliharaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Kalau kita ini sebagai manusia yang banyak kotor jiwa kita ini, banyak dosa, banyak kesalahan, lama tidak ketemu istri akan keluar syahwat.
Hal ini tidak boleh terjadi kepada Sayyidah Aminah binti Wahab, tidak boleh terjadi kepada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, tidak boleh. Ini adalah makhluk pilihannya Allah. Kedua orang ini yang diberikan amanat untuk membawa cahaya yang memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Nggak boleh, karena orang kalau sudah syahwatnya ada, memuncak, itu akal hilang. Nggak boleh ketemu dengan hal semacam itu. Sayyidah Aminah ketika mengandung penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia setiap hari bisa berbicara, bisa berdialog dengan kandungan yang ada di dalam perutnya. Hamlan khafifa, katanya Al-Habib Ali Sayyid Al-Maulid, la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wala ilam. Tidak merasa letih, tidak merasa payah, tidak merasa capek, tidak merasa sakit. Kenapa? Karena yang dikandung rahmatan lil alamin. Bagaimana bisa membawa susah kepada ibunya? Mustahil. Hasya wa kalla. Rahmatan lil alamin. Dia pasti akan membawa ketenangan dan ketentraman kepada Sayyidah Aminah. Ada syair-syairnya yang sangat indah untuk putranya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah orang terpelajar, ada syair-syairnya dia memberikan pujian. Lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin, bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu terjadi penyerangan tentara Abraha ke kota Mekah dengan tujuan ingin menghancurkan Ka'bah. Ini ada lagi dialognya nih, Raja Abraha dengan Sayyidina Abdul Muttalib. Ada lagi dialognya luar biasa. Ada. Itu gajah sujud tunduk kepada Abdul Muttalib bin Hashim. Bisa diperiksa dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah bil Qastalani, ada di situ dibicarakan. Nah, lahir. Kapan waktunya? Pada waktu fajar. Lahir pada waktu fajar. Nabi kita lahir dalam keadaan sajidan, syakiran, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi kita lahir dalam keadaan sujud, lahir dalam keadaan makhtunan, tali pusarnya sudah dipotong, makhtunan sudah dikhitan, masruran, ya, masruran, tali pusarnya sudah dipotong, makhulan, sudah memiliki celak mata yang sangat indah. Lahir dibungkus, sudah ada dibungkus. Siapa yang bungkus? Malaikat Jibril bawakan kain dari surga, dibungkus. Jadi tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang pernah melihat auratnya Nabi Muhammad. Tidak ada. Ini penjagaan dari Allah. Lahir dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan mewangian, dengan semerbak harum. Dan Sayyidah Aminah binti Wahab tidak ada mengeluarkan kotoran, tidak ada darah, tidak, bersih, nadhifah. Malaikat dari langit semua turun. Sayyidah Maryam turun, Sayyidah Asia turun dari langit menyambut kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Semua binatang-binatang yang ada dimiliki oleh orang-orang Quraisy di Mekah semuanya mengucapkan selamat kepada Sayyidah Aminah atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Wa kullu dabbatin li Quraisy nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyara, fama min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Luar biasa ini kelahiran. Banyak peristiwa-peristiwa yang menakjubkan atas kelahiran itu. Di poin yang terakhir, ulun memberikan garis bawah di sini. Ada orang yang menyaksikan yang bernama
Suwaibatul Aslamiyah, seorang perempuan, budaknya Abi Lahab, budaknya Abi Lahab. Dia ikut menyaksikan. Keesokan harinya dia datang kepada majikannya, wahai Abi Lahab, selamat, selamat, kabar gembira, Abdullah telah mendapatkan seorang putra, istrinya Sayyidah Aminah telah melahirkan seorang anak laki-laki. Gembira Abi Lahab. Wahai Suwaibah, ini kabar yang sangat menggembirakan hatiku, sangat menyenangkan. Oleh karena itu, wahai Suwaibah, atas kabar gembira ini, sebagai ucapan rasa syukurku atas kesenangan ini, engkau mulai sekarang kau menjadi orang yang merdeka, wahai Suwaibah. Bawa dirimu kemana saja, kau menjadi orang merdeka, karena kau membawa kabar gembira atas kelahiran keponakannya dia. Oleh karena itu, Abi Lahab di dalam hadis yang mursal, di dalam Sahih Bukhari, ya, riwayatnya Bukhari, bisa diterima ini hadis karena Imam Bukhari yang meriwayatkan. Abi Lahab setiap Senin, hari Senin, malam Senin, tidak ada azab di kuburnya. Lantaran apa? Lantaran pernah gembira atas kelahiran anak saudaranya. Yang dia tahu lahir ini adalah anak saudaranya. Dia nggak tahu yang lahir ini Nabi, yang lahir ini Rasul. Bisa dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada para Rasul, percaya kepada hari akhirat, percaya segala ketetapan, ketentuan, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, baik ataupun yang buruk. Dia gembira dengan hari kelahirannya Nabi Muhammad. Kira-kira apa yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang itu? Kita berharap mudah-mudahan sedikit peringatan ini bisa menyenangkan, membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedikit ini bekal, mudah-mudahan diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mampu membalas kebaikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terlalu baik kepada kita. Kita banyak melakukan kesalahan kepada Nabi Muhammad. Kita banyak tidak taat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang Maha mendengar, Engkau yang mengetahui isi hati orang-orang yang di tempat ini. Ya Allah, kabulkan segala hajat kami. Ya Allah, jangan Kau haramkan hubungan kami dengan Nabi Muhammad kekasih-Mu. Ya Allah, jangan Kau haramkan hubungan kami dengan keluarga Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW kepada ahli bait. Jangan Kau haramkan hubungan kami dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jangan Kau haramkan hubungan kami dengan para aulia ushalihin. Engkau yang mengetahui. Ya Allah, isi hati kami. Ya Allah, kami penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh dengan noda zahir maupun batin. Ampuni ya Allah segala kesalahan kami dengan kehormatan yang kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang selalu ingat kepada Engkau dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, dan berikan kami ya Allah panjang umur di dalam taat dan ibadah kepadamu, dan berikan kami husnul khatimah. Wa ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah min khairi dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-fatihah.